Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimana dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi terpimpin. Dimana dalam video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah media dan multimedia pembelajaran sejarah. Sebelum itu, perkenalkan juga nama saya Abdurrahman Lubis dengan NIM 22046165. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, untuk itu kita mari JJ dulu ya guys ya. Demokrasi terpimpin terjadi di periode 1959 sampai dengan 1969. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai materi ini, kita tarik ke belakang pada zaman demokrasi liberal, di mana demokrasi liberal ini terjadi di tahun 1950 sampai 1959, mana kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Partai-partai politik saling bersaing dan saling menjatuhkan. Mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok masing-masing. Di sisi lain, Dewan Konstituante yang dibentuk melalui pemilihan umum di tahun 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun undang-undang baru bagi Republik Indonesia. Kondisi tersebut membuat Presiden Soekarno berkeinginan untuk menyederhanakan partai politik yang ada dan membentuk kabinet yang berganti 4 partai yang menang dalam pemilu 1955. Untuk mewujudkan keinginannya tersebut, pada tanggal 21 Februari 1957, di hadapan para tokoh politik dan tokoh militer menawarkan konsepnya untuk menyelesaikan dan mengatasi krisis-krisis kewibawaan pemerintah yang terlihat dari jatuh bangunnya kabinet. Lebih jauh, Presiden Soekarno menekankan bahwa demokrasi liberal merupakan demokrasi impor yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Untuk itu, ia menggantikan dengan suatu demokrasi yang sesuai kepribadian bangsa Indonesia, yaitu demokrasi terpimpin. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung di dalam konsep Presiden 1957 itu pertama, memperlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan politik yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara lambang. Langkah ini dilakukan untuk memperbarui struktur politik bangsa Indonesia. Langkah yang kedua dengan membentuk kabinet gotong royong berdasarkan perimbangan kekuatan masyarakat. Kabinet tersebut terdiri atas wakil-wakil partai politik dan kekuatan politik yang disebut dengan golongan karya. Dengan demokrasi liberal, menurut Bapak Insinyur Soekarno tidak cocok untuk kepribadian yang ada di dalam negara Indonesia. Jadi beliau menekankan untuk mengupayakan mengenai demokrasi terpimpin. Mengenai dari segi latar belakang, upaya untuk menunjukkan demokrasi terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli pada tahun 1959. Langkah pertama adalah pada tanggal 6 Mei 1957. Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional sebagai langkah pertama untuk mewujudkan konsepsi Presiden 1957. Melalui panitia perumus Dewan Nasional, muncul usulan secara tertulis oleh Kepala Staf Angkatan Darat, Mayor Jenderal Ahmad Yani Nasution, kepada Presiden Soekarno tentang pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan demokrasi terpimpin. Usulan Nasution kurang didukung oleh wakil-wakil partai di dalam Dewan Nasional yang cenderung mempertahankan Undang-Undang Dasar 1950. Atas desakan Nasution, akhirnya Presiden Soekarno menyetujui untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Presiden Soekarno mengeluarkan suatu keputusan pada 19 Februari tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin. Usulan Nasution kurang didukung oleh wakil-wakil partai di dalam Dewan. Atas desakan Nasution, akhirnya Presiden Soekarno menyetujui untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Presiden Soekarno mengeluarkan suatu keputusan pada 19 Februari
tentang pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Keputusan ini kemudian disampaikan Soekarno di hadapan anggota DPR pada tanggal 2 Maret 1959. Karena yang berwenang menetapkan Undang-Undang Dasar adalah Dewan Konstituante, maka dalam sidang konstitusi tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno meminta Konstituante menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 apa adanya tanpa perubahan dan menetapkannya sebagai konstitusi negara yang tetap. Usulan Presiden Soekarno tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemungutan suara. Akan tetapi, hingga 3 kali pemungutan suara, anggota konstituante gagal menyepakati konstitusi negara. Dari usulan Presiden Soekarno tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemungutan suara. Akan tetapi, hingga 3 kali pemungutan suara, anggota konstituante gagal menyepakati konstitusi negara. Pada 3 Juni 1959 di sedang Dewan Konstituante memasuki masa reses di mana beberapa fraksi dalam Dewan Konstituante menyatakan tidak akan menghadiri sidang kecuali untuk membubarkan konstituante. Kondisi ini membuat situasi politik menjadi sangat genting. Konflik politik antar partai semakin panas dan melibatkan masyarakat di dalamnya, ditambah munculnya beberapa pemberontakan di daerah yang mengancam kesatuan NKRI. Untuk mencegah munculnya ekses politik sebagai akibat ditolaknya usulan pemerintah kembali ke Undang-Undang Dasar 45 oleh Dewan Konstituante, Kepala Staf Angkatan Darat selaku penguasa perang pusat yang bernama Ahmad Yani Nasution mengeluarkan Perpu atas nama pemerintah yang berisi larangan adanya kegiatan politik, termasuk menunda semua sidang Dewan Konstituante yang berlaku mulai 3 Juni 1959 pada pukul jam 6 pagi. Kasat dan Ketua Umum PNI Suryono menyarankan Kepala Presiden Soekarno untuk mengumumkan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 45 dengan suatu dekret Presiden. Pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dengan Dewan DPR, Perdana Menteri Juanda, dan anggota Dewan Nasional, serta Ketua Mahkamah Agung untuk menyepakati diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara tanpa persetujuan konstituante. Pertemuan tersebut dilanjutkan dengan pidato singkat Presiden Soekarno yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisikan 3 ketentuan pokok, yaitu pembubaran konstituante, yang kedua tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara ataupun MPRS yang terdiri anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Dekret Presiden 5 Juli 1999 mendapatkan sambutan baik dari masyarakat yang hampir selama 10 tahun merasakan ketidakstabilan kehidupan sosial politik. Dekret juga didukung oleh TNI dan 2 partai besar, yaitu PNI dan PKI serta Mahkamah Agung. Bahkan Kasat, salah satu konseptor dekret, mengeluarkan perintah harian kepada seluruh jajaran TNI AD untuk melaksanakan dan mengamankan dekret Presiden. Dukungan lain kepada datang dari DPR yang secara aklamasi menetapkan bersedia bekerja terus di bawah naungan Undang-Undang Dasar 45 melalui dekret Presiden. Konsep demokrasi terpimpin dirumuskan Presiden Soekarno mulai konsep 1957 yang direalisasikan melalui Stanotras, hukuman negara dalam bahaya perang. Sehari setelah dekret Presiden 5 Juli 1959, Perdana Menteri Juanda mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno dan Kabinet Karya pun dibubarkan. Tanggal 10 Juli 1959, Presiden Soekarno membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Kerja, dipimpin langsung oleh Soekarno sebagai Perdana Menteri, sedangkan Juanda bertindak sebagai Menteri pertama dengan 2 wakilnya, yaitu Lemena dan Subandrio.
Kabinet kerja terdiri dari 9 menteri dan 24 menteri muda, sedangkan Kasat Angkatan Udara, Angkatan Laut, dan Kepolisian dan Jaksa Agung diangkat sebagai menteri negara ex officio untuk mengurangi pengaruh kepentingan partai politik. Maka tidak satupun menteri dalam kabinet yang berasal dari kedua umum partai politik, sehingga memberikan tekanan pada staf non-partai. Beberapa menteri dari partainya seperti Subandrio dari PNI dan Leimena dari Partai Kristen Indonesia. Program kabinet meliputi penyelenggaraan keamanan dalam negeri, pembebasan Irian Barat, dan melengkapi sandang pangan rakyat. Kabinet kerja terdiri atas lembaga yudikatif, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, serta lembaga meliputi Wakil Ketua MPR.